Halo guys, selamat datang kembali di Les Motor YouTube channel dengan gua Mike, dan kali ini seperti biasa kita ada di gedung Kompas Gramedia bersama dengan salah satu wartawan kita yang kece, namanya Wawa. Ini dia Instagramnya. Nah, dan hari ini gua akan mereview motor CBR 250RR yang sebenarnya udah dari dulu dijanjiin banget pengen direview. Motor ini udah banyak banget historinya di Les Motor, dari sejak pertama kali dia datang di Les Motor, ganti knalpot berapa biji, berapa macem, dari dia polos warna merah, lalu sempat jadi si Spider-Man yang waktu itu kita mau review cuma nggak jadi-jadi, udah sering dibawa ke vlog juga. Lalu kali ini udah berubah lagi si CBR ini. CBR ini udah berubah full, bajunya udah berubah, jadi udah bukan Spider-Man lagi. Dia yang lama sudah bukan dia yang lama lagi. Dia sudah berubah. Dia kali ini kita udah berubah tema, jadi bukan Spider-Man lagi. Jadi kali ini adalah kita ganti dengan jadi full carbon. Full carbon ini by Carbon Parts. Ini adalah produksi lokal, bikinan lokal dari Carbon Parts. Bisa dicek juga Instagramnya. Kita juga ada banyak banget produk-produk karbon untuk motor-motor lain yang pastinya. Dan kali ini kalau kalian lihat karbonnya pun juga sesuatu yang berbeda. Jadi kalau karbon itu biasa kan warnanya agak sedikit hitam. Nah, ini kita bikin model baru, gaya baru, warnanya merah. Jadi ini karbon red, karbon merah ya. Jadi kita kasih suasana baru, kita kasih sentuhan baru. Nah, kali ini yang gua akan review adalah sebenarnya sama, yang diganti itu cuma bodinya doang, tapi sisa-sisanya aksesorisnya sih dari kemarin sama, masih sama. Nah, cuman kita akan lebih fokus ke karbon-karbonnya. Nah, kita akan mulai nih semuanya. Jadi ini sudah full karbon. Jadi Les Motor itu udah kayaknya sama ini project yang ketiga kita full karbon. Ada juga project lain yang full karbon, itu ada yang kita kirim juga ke luar kota. Cuman untuk yang saat ini yang ketiga, dan kali ini kita bikin full karbon warna merah. Ini kita mulai dari depan, ini part karbon dari Carbon Parts ini ada lebih dari kira-kira 20 produk kan. Dan ada opsinya juga sih, jadi ada beberapa yang bisa dipakai dan beberapa nggak bisa dipakai. Oke, kita mulai dari depan. Yang pertama yang pasti tameng depannya. Tameng depannya kita juga bikin warna merah. Ini tameng sama windshield, ini bikinan Carbon Parts. Ini jadi bikin jadi mawah banget, jadi makin sangar juga nih depan. Terus lalu di bawah tameng depan ini ada namanya alis ya, atau bisa disebut kumis atau upper winglet. Sama ini dia memang winglet bawaan dari CBR-nya. Ini kita juga ada covernya. Lalu ada winglet juga. Kalau winglet sistemnya dia tambahan, bukan di cover atau bukan dilapis, tapi ini modelnya dia tambahan. Jadi winglet tinggal langsung pasang aja. Nah, lalu lanjut, ini ada air scoop ya, ini air scoop di sini. Ini sekalian yang sambil yang di bawah stang air scoop, dia ada bolong-bolongannya. Nah, ini sistemnya cover, jadi ditempel hanya cukup menggunakan 3M, langsung aja semua presisi. Lalu di bawah air scoop yang pasti yang gede banget nih, kelihatan banget yang warna merah, ini adalah fairingnya. Fairingnya pun juga semua plug and play, menggantikan yang lama, digantiin pakai fairing yang baru. Ini warnanya karbon warna merah, ini yang bikin jadi kelihatan banget yang warna merahnya, fairingnya full fairing. Lalu ini ada aerofin. Nah, ini juga karbon. Nah, ini kita nggak bikin karbon warna merah, jadi nggak semuanya juga merah. Jadi kita kombinasi antara karbon merah sama karbon yang biasa. Nah, lalu di bawahnya ini yang paling besar nih, itu ada undercoil. Undercoilnya juga gantiin yang lama, kita copot undercoil yang lama, pasang undercoil yang baru. Ini warnanya merah. Nah, lalu kita naik ke atas, ini ada Delta Box. Jadi original motornya warnanya merah, jadi rangkanya juga warna merah gitu. Jadi kalau rangkanya kita nggak tutup pakai Delta Box sih rada sedikit agak nabrak ya, jadi makanya kita pakai Delta Box. Nah, untuk di Delta Box itu ada dua pilihan option. Kita bisa pakai Delta Box atau ada juga cover rangka, nutupin rangka doang, itu cover rangka. Sama di sini juga ada cover, namanya cover under seat atau cover bawah jok. Nah, jadi kita bisa ada dua pilihan, mau pakai Delta Box full atau kita mau pakai cover rangka sama cover bawah jok. Oke, nah ini juga bikin kalau Delta Box sih jadi jauh lebih keker ya, jadi kok jauh lebih kelihatan lebih besar gitu, lebih full istilahnya. Nah, lalu kita balik ke atas. Di atas yang pasti ada cover tank. Cover tank ini juga tinggal langsung tempel aja. Ini kita pakai warna hitam. Di sini juga ada samping tank. Ini baru banget nih. Ini kita pakai warna hitam, nggak pakai warna merah. Lalu tankinya kita wrap pakai stiker warna hitam, hitam Dove. Nah, lalu kita balik ke belakang. Ke belakang yang pasti ada full buntut. Ini full buntut kita bikin pakai warna merah. Lalu ada single seater. Kalau single seater ini originalnya dari Honda, lalu kita lapis. Lalu di bawah buntut ini ada kayak semacam lubang angin, ini juga kita ada. Nah, tapi kalau ini kita lapis dari yang aslinya. Lalu kita balik lagi ke sini, habis dari buntut, lalu ini ada segitiga kecil namanya ducktail. Ini juga kita gantiin yang lama, langsung pasang juga, langsung plug and play. Buntut juga begitu. Lalu ini ada untuk pegangan untuk biasa untuk geser motor di sini. Ini juga kita karbon. Nah, jadi memang full karbon. Tetap kombinasinya karbon merah sama karbon hitam. Lalu ada undertail.
Nah ini undertail yang sangat keren sekali, ini di bawah sudah sama LED, lampu usahanya LED, terus bikin motor jadi kelihatan lebih racing, selain lebih racing juga jadi kelihatan lebih seksi. Ban belakangnya karena udah digedein juga, jadi supaya kelihatan lebih besar, kita pakai undertail. Lalu hager juga ada. Ini juga selain untuk dia lebih panjang daripada yang standar, dia juga membantu untuk melindungi kotoran buat shock. Ini di bawahnya juga ada swing arm cover, itu buat cover si arm, juga cukup pakai 3M doang, itu supaya bikin cover armnya kelihatan jadi kayak seperti dari karbon. Ini semua cover, pemasangannya mudah sekali. Lalu kalau nggak pakai buntut ada juga tail slider di sini. Nah ini untuk ditempel di sini, biasanya untuk melindungi buntut ya. Nah lalu untuk karbon-karbonannya itu kira-kira ada sekitar 22 items, itu bisa dicek di websitenya kita, Les Motor, udah berikut sama harga, sama ongkos kirimnya pun juga ada semua. Nah untuk ini saat ini karbon-karbonannya masih PO dulu, jadi ada beberapa kalau teman-teman mau order bisa PO dulu, nanti langsung bisa kira-kira 7 harian lah bisa langsung dikirim atau dipasang. Lalu berikutnya next, setelah kita ngomongin masalah body-body karbon, kita akan ngomongin ke aksesoris-aksesoris yang bikin motor ini jadi lebih keren, juga lebih head on. Nah yang pasti pertama, kalau kalian udah lihat ini peleknya ya, jadi waktu CBR pertama kali baru keluar nih, kita bingung mau pakai pelek apa, kita pakai pelek Marchesini. Pelek Marchesini ini made in Italy, dan ini sebenarnya punya Ninja 250. Lalu kita modifikasi, kita bikin supaya bisa kepasang di CBR 250RR. Nah kalau yang kemarin-kemarin tuh kayak punya si Bro Arif, terus kayak nah itu, kalau itu udah khusus buat CBR 250RR dan itu ready stock. Nah kalau yang ini kita bikin dari Ninja. Jadi ini modelnya juga model yang model sama sih, cuman ini punya Ninja dulu. Lalu untuk pengereman kita pakai Brembo. Brembonya nggak seperti yang biasanya. Ini kita pakai Brembo Beat, Brembo Jepang. Brembonya ini 4 piston 2 pin, lebih besar. Kalipernya juga kita bikin dengan bracket supaya bisa langsung pas masuk sama Marchesini Ninja 250, lalu kepasang di CBR 250RR. Disnya kita pakai ISR. Ini dari Swedia, disnya juga lebih besar. Lalu untuk bannya kita pakai Michelin Power 3, Michelin Power 3. Depan seperti biasa 120/60, belakangnya 160/60. Karena ukuran velg belakangnya itu 4 inch, 4,5 inch, jadi kita bisa pakai ban 160. Karena ada undertail juga, jadi kelihatan juga sih, jadi lebih seksi dan lebih bohai di bagian belakang. Nah lalu lanjut untuk master rem atasnya kita pakai RCS 17 Brembo, tabung minyak remnya kita pakai CNC Racing dari Italia. Ini depan sama belakang kita pakai CNC Racing. Master rem belakang juga kita pakai Brembo. Nah lalu untuk kopling kita pakai Gear Speed. Ini nggak pakai Aquasato, jadi kita pakai Gear Speed. Terus untuk suspensi depan, ini kan udah bawaannya ya, Showa udah keren banget. Lalu untuk stabilizer kita pakai Orleans. Dengan bracketnya langsung plug and play. Untuk belakang kita pakai RPM. Waktu itu belum ada shock apapun buat CBR 250RR, jadi sama kita modifikasi juga dari Ninja. Tapi semua suspensi rasanya semua enak dan juga plug and play buat CBR 250RR. Kita juga pakai ini tank pad, Texpac. Ini made in USA. Ini juga supaya bikin riding jadi lebih enak. Jadi semua beban nggak di tangan, kita bisa jepit pakai paha dan nggak grosot. Jadi kalau misalnya kita lagi engine brake atau apa, tangan kita nggak terlalu pegel karena udah dibantu sama si Texpac ini. Kita jepit pakai paha. Nah lalu next untuk footstep kita pakai Katsumoto. Lalu kita juga pakai rantainya DID sama gearnya Super Sprocks untuk bikin supaya motor ini jadi lebih ganteng dan lebih mewah dan lebih head on. Dan yang pastinya kita pakai knalpotnya Scorpion, ini made in UK. Ini sebenarnya satu grup juga sama RNG. Nah ini red power, suaranya gede banget dan powernya sih gila. Dan setelah kita ganti, kira-kira knalpot tuh berapa ya? R9 waktu itu ganti 3 kali, terus Prospeed ganti sekali, kita pernah pakai Yoshimura, kita pernah pakai Akrapovic, dan ini kita, 7 kali ganti knalpot. Dan menurut gue sih sebenarnya kalau secara power yang paling enak ini Scorpion. Dia full system dan karbon juga ujungnya, ini tipe RP1GP, ini keluaran terbaru dan cuma ada 100 doang buat di Indonesia. Jadi kalau kalian pengen jadi limited part dari Scorpion ini, kalian bisa dapetin ini, full system. Dan lalu dan untuk bagian dalam sih kita pakai Verox, lalu pakai businya pakai busi Breeze itu buat performa. Lalu untuk berikutnya adalah part-part RNG CBR 250RR. Yang pasti kita pakai cover radiator dan pipe grill. Kalau untuk frame slider kita pakai Akna, kita pakai exhaust hanger dari RNG, front slider juga dari RNG. Jadi ya ini selain memang untuk dipakai,
Ini juga sebenarnya pajangan toko etalase berjalan juga, sama kayak X-Max-nya si Bro Steven, ini etalase berjalan. Dulu sempat jadi Spider-Man, ya cuman ya akhirnya hari ini berubah, karena inovasi itu dibutuhkan. Jadi setelah jadi Spider-Man, belum kita review-review, ya akhirnya sekarang baru kita review. Ya ini ya sangat menyenangkan sekali ya ngelihat ada karbon warna merah gitu. Terus ya positif juga respon-respon dari teman-teman sekalian. Nah, jadi hari ini kita foto pemotretan dan sekarang kita bikin videonya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Les Motor YouTube channel. Jangan lupa untuk hubungi kita kalau ada pertanyaan. Kunjungi website kita, Tokopedia dan Bukalapak untuk produk-produk yang nempel-nempel semua di etalase berjalan ini. Oke, gue Mike, and see you again.